Tuti Setianingrum. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik, di pagi yang cerah ini mudah-mudahan kalian semua semangat. Sudah pada sarapan kan ya? Sarapan paginya beda-beda nih, ada yang makan bubur, mungkin ada yang langsung nasi padang, yang berat-berat ada. Oke, karena ini masih dalam masa pandemi, Ibu nggak bosan ya buat ingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada dimanapun kalian berada ya. Dan walaupun dalam suasana libur ya misalnya, itu tidak perlu kalian keluar rumah, cukup di rumah saja gitu ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Yuda untuk memimpin doa teman-temannya ya. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Yuda sudah memimpin doa teman-temannya pagi hari ini ya. Oke, Ibu cek dulu hari ini siapa yang tidak masuk ya. Sudah lengkap ya? Oke, sudah lengkap insya Allah, semuanya sudah masuk. Bagus, terima kasih anak-anak Ibu. Oke, kemudian pada pertemuan sebelumnya ya, kita itu sudah belajar mengenai ikatan kovalen ya. Oke, Ibu mau tanya nih, kira-kira apa yang masih kalian ingat terkait dengan ikatan kovalen? Coba, siapa yang bisa? Penggunaan elektron bersama, Bu. Iya, penggunaan elektron secara bersama-sama. Oke, itu makna dari ikatan kovalen. Kemudian berdasarkan jenis ikatannya ya, jenis ikatan kovalen itu terdiri dari 3 ya, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Oke, apa saja sih? Coba. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Bagus sekali ya, ada 3 jenis ya, tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Good. Nah, sekarang untuk mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya yang berhubungan dengan materi kita hari ini ya, Ibu mau kalian mengisi dulu quiz ya, retest dulu ya sebelumnya. Ibu akan share linknya melalui chat. Oke ya, di antara senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen, nih yang mana ya? Ada NaCl, HCl, dan K2O. Oke, baik ya. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah unsur N memiliki konfigurasi elektron 2 dan 5 membentuk senyawa dengan H yang punya konfigurasi elektron 1. Rumus senyawa yang terbentuk adalah Oke, baik, kita bahas ya. Ini jawaban yang pertama ya. Di antara senyawa berikut yang punya ikatan kovalen, coba nih, masih ada yang jawab K2O ya, ada juga yang masih jawab NaCl. Padahal seharusnya jawabannya yang mana nak? Ikatan kovalen ada pada HCl ya, jawaban yang tepat ya. Nah, ini teman kalian yang menjawab HCl sudah bagus ya, yang masih menjawab NaCl dan K2O nanti bisa dibuka lagi ya. Nah, oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua tadi adalah unsur N yang berikatan dengan H. Nah, N ini kan termasuk kepada golongan 5A ya, kemudian berikatan dengan H golongan 1. Nah,
di sini ketika N ya, untuk mencapai kestabilan dia butuh berapa lagi nih kalau dia sudah punya 5? Coba. 3. 3 lagi ya, berarti dia pun akan mengikat H sebanyak 3 ya. Berarti di sini senyawa yang terbentuk adalah NH3 seperti itu ya. Oke, bagus sekali yang sudah menjawab NH3 ya. Yang belum menjawab NH3 nanti bisa dibuka kembali materi terkait dengan ikatan kovalen. Oke, good. Terima Ibu. Selanjutnya, oke, kita sudah pretest. Nah, Ibu mau share. Oke, baik. Jadi hari ini kita mau belajar terkait dengan ini. Ya, apa nih? Kita mau belajar apa nih? Coba. Ibu sudah buka nih. Berarti hari ini kita mau belajar apa? Ikatan kovalen polar dan kovalen non-polar. Good, ya. Bagus sekali. Ibu juga sudah share ya LKPD dan modulnya di grup WhatsApp. Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ya, jadi selanjutnya. Nah, ini ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas di sini adalah terkait KD 3.5, yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang akan kita capai di sini adalah terkait menjelaskan ikatan kovalen polar dan non-polar serta menganalisis perbedaan senyawa polar dan non-polar ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge ya, terkait dengan teknologi berarti di sini pembelajarannya ya, karena kita menggunakan teknologi. Selanjutnya, dengan model pembelajaran problem based learning diharapkan nantinya kalian bisa menjelaskan ikatan kovalen polar dan non-polar serta menganalisis perbedaan senyawa polar dan non-polar dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif ya. Oke, dengan mengutamakan tentunya sikap disiplin, nah kerjasama dan tanggung jawab. Nah, sikap-sikap yang ini nih yang nantinya akan Ibu masukkan ke dalam daftar nilai ya. Jadi pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian akan aktif ya dalam mengikuti pembelajaran kritis, kemudian kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta tadi disiplin ya, tepat waktu dalam masuk ke pembelajaran itu. Kemudian kerjasama nanti berarti adanya di mana? Di diskusi kelompok ya. Oke, kemudian tanggung jawab juga. Baik. Nah, kita mulai. Jadi, ikatan kovalen ini kan kita sudah belajar ya. Dia merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ternyata kedudukan pasangan tersebut ya tidak selalu simetris. Nah, ya jadi dia kedudukan pasangan elektronnya tidak selalu simetris terhadap kedua atom yang berikatan. Selanjutnya, pasangan elektron ini akan lebih dekat pada atom yang punya keelektronegativan yang lebih besar. Nah, sehingga di sini dia mengakibatkan yang disebut dengan polarisasi atau pengkutupan ikatan. Nanti disebut dengan kepolaran ya. Jadi kita akan bahas hari ini. Nah, berdasarkan kepolarannya tadi, maka ikatan kovalen ini terbagi menjadi 2 ya, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Kita lihat video untuk lebih jelasnya. Langsung saja kita lakukan percobaannya. Alat-alat yang perlu disiapkan adalah 5 buah gelas kimia, kemudian alat pengaduk, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air, sabun cuci piring, mentega, minyak kelapa, dan gula. Nah, mari kita lakukan percobaan. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Langkah kerjanya, pertama kita tuangkan air ke masing-masing gelas ini. Kemudian, di gelas yang pertama, kita tuangkan sabun pencuci piring. Secukupnya ya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi pada gelas pertama. Apakah air dan sabun pencuci piring ini bisa bercampur? Pada gelas yang kedua, kita tambahkan mentega secukupnya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi. Apakah mentega dan air bisa bercampur? Pada gelas yang ketiga, kita tuangkan minyak kelapa.
kita aduk juga. Lalu amati apa yang terjadi, apakah minyak kelapa dan airnya bisa bercampur. Yang terakhir adalah gula. Lalu kita aduk. Oke, pertanyaan Ibu sekarang ya. Tadi apa sih yang sudah dilakukan oleh Ibu yang mempresentasikan itu? Coba. Dia mencampurkan apa dengan apa? Yo. Air dengan sabun cair, air dengan mentega, air dengan minyak kelapa, air dengan gula. Good ya. Jadi ada 4 campuran ya, ada 4 gelas kimia, kemudian terdiri dari 4 campuran. Nah, sekarang pertanyaan Ibu nih, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira apa yang terjadi setelah mereka dicampurkan? Mana yang kira-kira bisa bercampur dan mana yang kira-kira tidak bisa bercampur sebelum Ibu lanjutkan videonya? Yo, coba. Minyak dengan air tidak bercampur. Ada yang menjawab minyak dengan air tidak bisa bercampur. Selanjutnya, Sabun cair dengan air dapat bercampur. ada yang bilang sabun dengan air bisa bercampur. Selanjutnya, Mentega dan dengan air tidak bisa tercampur. mentega dengan air tidak bisa bercampur katanya ya. Satu lagi, yang gula. Siapa yang bisa menjawab? Gula. Gula dengan air Gula dan air dapat bercampur. gula dan air katanya bisa bercampur. Oke, baik kita saksikan ya apakah betul. Gelas yang pertama berisi sabun pencuci piring dan air. Bisa terlihat dengan jelas bahwa itu dia bisa larut. Sedangkan yang kedua, mentega jelas tidak bisa larut dalam air. Kemudian minyak kelapa ada 2 lapisan, berarti tidak bisa larut dalam air. Dan yang terakhir gula bisa larut dalam air. Berdasarkan hasil percobaan tadi, Oke, bagus sekali ya. Jadi jawaban kalian betul semuanya. Nah, sekarang kira-kira apa yang menyebabkan mereka ini ada yang bisa bercampur, kemudian juga ada yang tidak bisa bercampur. Ya, kita simak atau ada yang sudah bisa menjawab mungkin? Kita simak dulu ya videonya. Oke. jadi begini sebenarnya. Pernahkah kalian merasakan rasa suka atau tidak suka dengan seseorang? Misalnya saja karena sifatnya kita tidak menyukai orang tersebut karena tidak sama sifatnya dengan kita. Nah, sama halnya dengan manusia, senyawa juga mempunyai rasa suka atau tidak suka terhadap senyawa lainnya. Atau istilah kerennya adalah like dislike like. Jadi, senyawa-senyawa akan bergabung dengan senyawa yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Sebagai contoh, air ini bersifat polar. Polar itu berasal dari bahasa Yunani yaitu pol atau pengkutupan. Artinya air itu memiliki kutub positif dan negatif. Sedangkan non polar berarti lawannya atau tidak ada pengkutupan baik itu kutub positif maupun kutub negatif. Perbedaan lainnya antara senyawa polar dan non polar adalah karena muatan parsial. Jadi apabila senyawa polar memiliki perbedaan muatan parsial atau momentumnya lebih besar daripada nol, sedangkan senyawa non polar momentumnya sama dengan nol. Ciri lain dari senyawa polar dan non polar adalah kalau senyawa polar biasanya terdiri atas atom yang berbeda kecuali O3 atau ozon. Sedangkan senyawa non polar biasanya terdiri atas atom-atom yang sama. Berdasarkan hasil percobaan kita tadi, yang dapat larut dalam air adalah sabun cuci piring dan gula. Sedangkan senyawa yang tidak bisa larut dalam air adalah mentega dan minyak kelapa. Nah, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sabun cuci piring dan gula itu bersifat polar, sedangkan mentega dan minyak kelapa bersifat non polar. Demikian percobaan kita pada hari ini. Oke, baik sekali ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan terkait dengan mengapa tadi ada yang bisa bercampur, kemudian ada juga yang tidak bercampur ya. Seperti tadi yang bisa bercampur adalah sabun ya dengan gula. Kemudian yang tidak bisa larut dalam air atau bercampur dengan air itu adalah dari mentega dan minyak ya. Nah, kenapa tadi disebutkan di situ dia tidak bisa bercampur? Coba ada yang bisa mengulanginya? Silakan. Karena perbedaan sifat. Oh Naila, oke. Karena dia memiliki perbedaan sifat. Bagus. Jadi bagaimana perbedaannya tuh? Kalau air polar, kalau minyak non polar, jadi nggak bakal bisa bersatu. Oke, berarti kalau yang punya kesamaan sifat misalnya sama-sama polar, berarti dia bisa bercampur. Kemudian yang punya persamaan sama-sama non polar juga ya, tapi kalau dia punya perbedaan ya, misalkan yang satunya polar, yang satunya non polar, dia tidak bisa bercampur. Oke,
Oke, itu tadi berdasarkan percobaan kita bisa menentukan dia polar atau non polar ya, dengan cara tadi ya, dicampurkan dengan air, karena kita tahu bahwa air ini adalah senyawa polar. Jadi kalau dia bisa bercampur dengan air berarti dia polar, dan kalau tidak bisa berarti dia non polar. Itu berdasarkan percobaan. Sekarang kita lihat kalau dia tidak berdasarkan percobaan, tetapi berdasarkan ikatannya ya, berdasarkan struktur Lewis-nya. Dalam molekul seperti H2, O2, dan N2, kedua inti atom saling menarik pasangan elektron dengan ikatan sama besar karena keelektronegatifan setiap atomnya sama. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Contohnya senyawa HCl. Atom klorin lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogen, di mana keelektronegatifan dari klorin adalah 3 dan keelektronegatifan dari hidrogen adalah 2,1. Nah, data keelektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel SPU. Nah, oleh karena keelektronegatifannya lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan dengan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah klorin dibandingkan dengan ke arah hidrogen. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pengkutupan muatan. Untuk klorin, karena pasangan elektron ikatan lebih dekat ke arah atom klorin, maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif dan membentuk kutub negatif yang disimbolkan dengan delta negatif seperti ini. Adapun untuk hidrogen, karena pasangan elektron ikatannya lebih dekat ke arah klorin, maka hidrogen akan kekurangan muatan negatif, sehingga membentuk kutub positif yang disimbolkan dengan delta positif seperti ini. Nah, jika dalam suatu ikatan kovalen terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen polar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul polar. Nah, contohnya adalah molekul HCl. Sebaliknya, jika dalam suatu ikatan kovalen tidak terjadi pengkutupan muatan, maka ikatannya dinamakan dengan ikatan kovalen non-polar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul non-polar. Nah, contohnya adalah molekul H2. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen non-polar atau kovalen polar? Nah, ukuran kepolaran dari ikatan yang terbentuk dapat kita ketahui dengan melihat selisih nilai keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan. Jika selisih keelektronegatifanya 0 atau sangat kecil, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen nonpolar. Sebaliknya, jika selisih keelektronegatifan atom-atomnya besar, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen polar. Contohnya, diketahui data keelektronegatifan setiap atom berikut ini. Untuk C, nilai keelektronegatifannya adalah 2,5, untuk N nilai keelektronegatifannya adalah 3,0, untuk H 2,1, oksigen 3,5, dan klorin 3. Berdasarkan data keelektronegatifan tersebut, manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran tinggi? Nah, untuk melihat tingkat kepolaran senyawa-senyawa yang ada, kita harus menghitung selisih keelektronegatifan atom-atom dalam tiap senyawa. Yang pertama pada molekul CO, keelektronegatifan dari atom C adalah 2,5, dan keelektronegatifan dari O adalah 3,5. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3,5 dikurangi 2,5. Nah, hasilnya adalah 1. Ya, nah ini tadi contoh yang pertama ya pada molekul CO. Jadi di sini diketahui data keelektronegatifan pada atom C adalah 2,5 dan pada atom O adalah 3,5. Nah, jadi kalau kita mau tahu dia itu polar atau non-polar ya, kita melihat dari selisih keelektronegatifannya. Jadi kalau di sini ada molekul CO ya, berarti kita cari selisih keelektronegatifan dari C dengan O-nya ya. Dimana di sini C tadi 2,5 ya, kemudian O-nya 3,5, nah selisihnya itu berapa? Yaitu 3,5 dikurang 2,5, jadi kita dapatkan 1. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalau misalkan yang kedua nih ada NO, N dengan O berarti ya, nah berarti selisih keelektronegatifannya ini berapa? Coba, N 3, kemudian O-nya 3,5, berarti 0,5 selisihnya bukan Bu. iya, selisihnya 0,5. Good ya. Kemudian yang ketiga ada H dengan Cl atau HCl nih ya. Berarti di sini ada 2,1 dengan 3,0. Nah, berapa tuh selisihnya? 0,9. 0,9. Bagus sekali ya. Dan terakhir di sini ada H2 nih. H2 berarti H dengan H ya. Di mana H itu 2,1. Berarti selisihnya berapa? 0. Iya, jelas sekali 0 ya, karena 2,1 dikurang 2,1. Nah, jadi dari situ kita bisa simpulkan mana yang polar dan mana yang non-polar. Tadi apa cirinya? Kalau dia polar berarti selisih keelektronegatifannya itu besar ya. Tapi kalau dia non-polar cenderung 0, tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Gitu. Atau sangat kecil ya, sampai dengan 0,4 gitu. Oke, betul ya. Jadi tadi yang pada NO adalah 0,5,
HCl 0,9 dan H2 adalah 0 ya. Oke, bagus. 2,1. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka senyawa akan semakin bersifat polar. Nah, maka dari keempat senyawa yang ada, yang paling bersifat polar adalah CO, karena selisih keelektronegatifannya paling besar. Kemudian diikuti dengan HCl, lalu NO, dan yang terakhir adalah H2. Berikutnya, senyawa kovalen polar dan nonpolar memiliki beberapa sifat yang bisa kita jadikan acuan dalam menentukan sifat kepolaran senyawa. Nah, perhatikan contoh senyawa polar dan nonpolar berikut ini. CH4 merupakan contoh senyawa kovalen nonpolar dan H2O merupakan contoh senyawa kovalen polar. Dari kedua contoh ini, kita dapat melihat bahwa senyawa kovalen nonpolar memiliki bentuk yang simetris, sedangkan senyawa kovalen polar memiliki bentuk yang tidak simetris. Kemudian dari segi atom pusatnya, dalam hal ini atom pusat dari CH4 adalah atom C dan atom pusat dari H2O adalah atom O. Nah, perbedaan keduanya, atom pusat pada senyawa kovalen nonpolar CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan pada senyawa polar H2O, atom pusatnya memiliki dua pasang elektron bebas, yaitu 1 dan 2. Nah, akan Jadi tetapi itu kesimpulannya ya, jika dia berdasarkan struktur Lewisnya kita bisa lihat. Jadi di sini kalau dia hanya ada 2 atom ya, maka di sini yang dimaksud dengan senyawa kovalen nonpolar itu adalah ketika dia apa? Biasanya unsurnya sama ya, di sini ya ada O dengan O. Karena apa? Tadi setelah kita hitung selisih keelektronegatifannya itu pasti 0 ya. Dan di situ jelas bahwa dia adalah kovalen nonpolar ya. Nah, ini ada N2 juga ya. N dengan N pasti selisih keelektronegatifannya juga 0. Dan tadi juga Ibu sebutkan di awal bahwa dia pasangan elektron ikatannya ini akan tertarik sama kuat, baik ke arah N yang satunya dengan arah N yang satunya lagi. Jadi di situ tidak ada polarisasi, maka disebut dengan kovalen nonpolar. Nah, selanjutnya kalau dia terdiri dari lebih dari 2 atom ya seperti ini, misalnya ada CO2 nih. C sebagai atom pusat dikelilingi oleh 2 atom O. Nah, di sini C punya 4 elektron valensi ya, karena dia golongan 4 ya. Nah, kemudian O dia punya 6 elektron valensi, kemudian disumbangkan 2. Oke, nah terus yang O yang satunya juga disumbangkan lagi 2. Jadi masing-masing ini menyumbangkan 2 ya. C ke O yang ini, C ke O yang ini juga menyumbangkan 2. Nah, akhirnya di sini terbentuk CO2 di mana atom pusatnya yaitu C tidak memiliki pasangan elektron bebas. Itu salah satu juga ciri dari kovalen nonpolar. Iya. Oke, baik. Jadi tadi ulangi ya. Nah, di sini ada contoh senyawa kovalen polar. Ada HCl dengan HF. Nah, ini contoh yang hanya terdiri dari 2 atom saja ya. Terlihat di sini jenisnya berbeda. Beda dengan yang tadi kovalen nonpolar, jenisnya sama ya. Nah, di sini antara H dengan Cl pasti punya perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Maka dari itu, mereka termasuk ke dalam ikatan kovalen polar, gitu ya. Nah, kemudian contoh yang terdiri dari lebih dari 2 atom ya. Di sini ada H, O, H ya, 2H dengan 1 atom O. Yang membentuk H2O. Maka di sini kita bisa lihat atom O sebagai pusatnya punya pasangan elektron bebas. Nah, kalau tadi di ikatan kovalen nonpolar kan nggak punya nih pusatnya. Nah, itu termasuk ke dalam nonpolar ya. Kalau sekarang di kovalen polar, ini cirinya salah satunya adalah di atom pusat punya elektron bebas seperti ini. Stop. Sampai di sini. Silakan nyalakan kameranya ya. Jangan sampai nggak dinyalain. Ya, nyalakan semua kameranya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke diskusi nih. Mungkin nanti di diskusi ada muncul pertanyaan. Tidak ada? Cukup jelas ya perbedaan dari senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Oke, kita lanjutkan ke diskusi kelompok ya nak ya. Ibu masukkan ya. Jadi setelah ini kalian akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam Zoom ini, tetap dalam Zoom ini tapi di kelompok kecil ya. Nah, nanti di situ kalian diskusikan bahan yang sudah Ibu berikan sebelumnya, yaitu terkait LKPD ya. Ada di situ pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, kemudian permasalahan-permasalahan yang harus kalian pecahkan ya, kalian diskusikan.
buat media presentasinya. Oke, bisa dengan PPT atau dan sebagainya ya. Nanti setelah itu kira-kira 20 menit cukup ya kalian berdiskusi dan membuat itu. Selanjutnya kita kembali ke grup besar ini ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Untuk sementara juga. Oke, Assalamualaikum kelompok 3. Apakah ada masalah? Ya, coba ditampilkan. Begini, Oh ya, apa? terus Ya. Halo kelompok 4. Halo Bu. Ada masalah? Atau yang mau ditanyakan silahkan. Kan kalian berdiskusi nih apa yang sudah didiskusikan. Kalian menjawab itu tadi ya. Nomor berapa yang ada masalah? Oke, kita masuk kepada presentasi kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan nama-nama Dedication Najwa Baik Haki dan saya sendiri mengatakan yang pertama ikatan kovalen polar dan non polar. Ikatan kovalen polar terjadi apabila pasangan elektron yang digunakan bersama mengutup pada salah satu atom. Atom tersebut mengutup karena terjadi perbedaan elektronegatifan yang cukup besar antara atom-atom berikatan. Sementara ikatan kovalen nonpolar dapat terjadi karena senyawa diatomik yang bentuk molekulnya simetris seperti senyawa metana atau CH4, di mana salah satu atom diikat oleh beberapa atom sejenis sehingga terjadi keseimbangan elektronegatifan. Pasangan elektron tidak mengutup ke salah satu atom. Ini tadi permasalahan yang pertama, menentukan kepolaran HF atau hidrogen fluorida. Nah, ini bentuk dari HF-nya sendiri itu H itu 1, F itu 7, berarti untuk mencapai kestabilan berarti dia butuh 8. Nah, terdapat elektronegatifan H dan F berikatan sehingga kedudukan pasangan elektron tidak simetris ya. Dan kedua atom berikatan menyebabkan polarisasi dan pasangan elektron tertarik pada salah satu sisi yaitu F. Dan menurut statement ini termasuk ikatan kovalen polar. Yang kedua menentukan kepolaran H2O. H ini 1, O-nya 2, O ini isi 6, H-nya 1 lagi, berarti membutuhkan 2H dan 1 O. Nah, karena elektronegatifan O lebih besar dibanding H sehingga atom H tertarik pada atom O dengan elektronegatifan 1,44. Dengan melihat statement ini di atas dapat disimpulkan bahwa H2O bersifat polar karena elektronegatifannya dan O juga memiliki elektron bebas atau pasangan elektron yang tidak mempunyai pasangan. Selanjutnya NH3. NH3 karena selain memiliki elektronegatifan besar, NH3 juga memiliki elektron bebas yang tidak memiliki pasangannya. Maka dapat disimpulkan bahwa NH3 merupakan kovalen polar. Yang keempat, Cl2 atau klorin. Molekul Cl2 contoh molekul-molekul non-polar karena tersusun dari atom-atom unsur yang sama. Polaritas suatu senyawa ditentukan oleh perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom. Kalau dilihat di gambar, ini selisihnya keelektronegatifannya 0 dan ini bukan ikatan polar. Menentukan kepolaran CH4 atau gas metana. CH4 merupakan non-polar karena beda keelektronegatifannya sedikit dan tidak memiliki elektron bebas, ya, sehingga merupakan salah satu ikatan kovalen non-polar. Menentukan kepolaran PCl5 atau fosfor pentaklorida. Ini karena elektronegatifannya 0 dan selisih dari atom P dan Cl tidak memiliki elektron lagi pada atom pusat,
atom P tidak memiliki atom bebas. Menurut statement ini atau data di atas, PCl5 merupakan senyawa nonpolar. Yang ketujuh, perbedaan polar dan nonpolar. Yang polar itu bisa larut dalam air, memiliki kutub, merata distribusi elektron, memiliki pasangan elektron bebas, atau perbedaan elektronegatifan. Sementara senyawa nonpolar itu tidak larut dalam air atau polar lain, tidak memiliki kutub, meratanya distribusi elektron, tidak memiliki pasangan bebas, atau keelektronegatifannya sama atau kurang dari 0, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra, perwakilan dari kelompok 3, akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan yang berkaitan dengan ikatan kovalent polar dan kovalent nonpolar. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian dari ikatan kovalent polar dan kovalent nonpolar. Ikatan kovalent polar adalah ikatan yang terjadi karena atom-atom yang berikatan memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Ikatan kovalent polar terjadi jika pasangan elektron tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Ikatan kovalent polar membentuk senyawa kovalent polar. Sedangkan ikatan kovalent nonpolar terjadi pada atom-atom yang saling berdekatan dengan perbedaan keelektronegatifan sama dengan 0. Ikatan kovalent nonpolar terjadi jika pasangan elektron ikatan atau PEI tertarik sama kuat ke semua atom. Ikatan kovalent nonpolar membentuk senyawa kovalent nonpolar. Untuk rumusan masalahnya, kelompok kami mendiskusikan yakni yang pertama, mengapa air tidak membersihkan minyak, tidak dapat membersihkan minyak. Yang kedua, jenis ikatan apakah minyak dan air. Dan yang ketiga adalah unsur apakah yang dapat membersihkan minyak. Dari analisis kelompok kami dapat disimpulkan yakni dapat diketahui bahwa air merupakan senyawa polar, sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar karena tidak dapat larut dalam air sesuai dengan salah satu ciri-ciri dari senyawa nonpolar, yakni tidak dapat larut dalam air ataupun pelarut polar lainnya, maka keduanya tidak akan bisa tercampur karena adanya perbedaan sifat. Dengan demikian, untuk membersihkan minyak dan air harus menggunakan bahan yang memiliki kesamaan sifat, yaitu sama-sama nonpolar dan polar seperti sabun atau deterjen yang memiliki kedua sifat tersebut. Berikut saya lampirkan bentuk struktur air dan bentuk struktur dari minyak, serta ilustrasi bagaimana deterjen dapat mencampurkan keduanya. Sudah, Bu? Iya, bagus ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain sebelumnya? Sebelum Ibu mulai. Kelompok lain bagaimana kira-kira? Ada yang mau menanggapi? Jangan thank you dulu. Ya. Gimana? Tidak ada tanggapan? Sama semuanya nih? Coba kita lihat ya. Tadi hasil diskusi dari kelompok 3 mengatakan bahwa air dan minyak itu tidak bisa bercampur. Emang masalah di LKPD-nya apa, Nak? Bisa disebutkan masalahnya? Permasalahan yang terjadi itu apa sih? Mengapa pada saat kita mencuci tangan tidak dapat minyak yang contoh kita makan gorengan. Terus kalau mau cuci tangan kalau pakai air doang dibilas itu nggak hilang minyaknya, Bu, masih ada. Gitu. Jadi masalahnya seperti itu. Bagaimana cara kita memecahkannya gitu ya? Harus pakai apa nih bantuannya? Kenapa kalau tangan kita berminyak itu tidak bisa hanya sekedar dibersihkan dengan air saja? Ternyata jawaban dari teman kalian karena air ini memiliki perbedaan sifat dengan si minyak ya. Si air tadi punya sifat apa? Tadi coba strukturnya. Nah, ini sifatnya polar ya. Oke, kemudian kalau si minyak ini memiliki sifat non-polar, maka dari itu keduanya tidak bisa bercampur. Nah, jadi tidak bisa kita membersihkan tangan kita yang berminyak hanya dengan air saja, tapi tadi butuh bantuan suatu zat lain ya. Yang diajukan oleh kelompok 3 adalah sabun tadi ya. Oke, coba selanjutnya, slide selanjutnya. Sabun tadi. Nah, ini karena apa? Oh, ternyata sabun itu punya dua bagian ya, di mana yang bagian yang pertama ini adalah bagian yang polar, bagian yang suka dengan air. Kemudian bagian yang selanjutnya ekornya ya, ini bagian kepalanya suka air, bagian ekornya di sini dia tidak suka air atau dikatakan non polar. Maka nanti di situ airnya akan terserap ke kepalanya ya, bagian yang suka air, kemudian minyaknya terserapnya ke bagian ekornya yang tidak suka dengan air tadi atau yang bersifat non polar, sehingga nanti di situ bisa diikat. Akhirnya minyaknya pun terlepas ya dari tangan kita tadi. Nah, itu menyebabkan tangan kita menjadi bersih ya, jadi cuci tangan. Oke. Sekarang akan kita lakukan adalah kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Semua kamera dibuka. Yo. Apa yang sudah kita bahas hari ini?
Silakan yang mau membantu menyimpulkan Perbedaan polar dan non-polar. perbedaannya. Gimana tuh perbedaannya? Kalau polar dia memiliki elektronegatifan yang memiliki elektron bebas. Kalau non-polar dia tidak memiliki elektronegatifan dan elektron bebas. Oke, ada yang bisa menambahkan lebih detail lagi? Bagus tadi Raka ya. Ada lagi? Untuk perbedaan non-polar dan polar, untuk polar memiliki PEB, sedangkan non-polar tidak memiliki PEB. Di mana Bentuknya PEB-nya? di atom pusat. Di atom pusat ya. Terus Sedangkan jika polar memiliki bentuk asimetris, sedangkan non-polar memiliki bentuk simetris. Non-polar memiliki keelektronegatifan sama dengan 0, sedangkan polar memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada 0. Oke, bagus sekali ya Ibu beri penguatan. Jadi hari ini kita sudah belajar terkait dengan jenis ikatan kovalen yang berdasarkan kepolarannya ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah ikatan kovalen polar, yang kedua adalah ikatan kovalen non polar. Di mana ciri-ciri dari keduanya itu ditunjukkan dari kalau dia senyawa polar atau memiliki ikatan polar, itu dia kalau terdiri dari dua atom saja maka memiliki perbedaan keelektronegatifan ya, lebih dari 0 ya, jadi memiliki perbedaan keelektronegatifan. Selanjutnya kalau dia atomnya lebih dari 2, maka di atom pusatnya itu terdapat pasangan elektron bebas gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk ikatan kovalen nonpolar, jika dia hanya terdiri dari dua atom saja, umumnya dia itu atomnya sama, sejenis ya. Jadi di situ tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan, atau dengan kata lain keelektronegatifannya sama dengan 0 ya selisihnya. Nah, kemudian kalau terdiri dari lebih dari dua atom, maka di situ di atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Itu dikatakan dia kovalen nonpolar. Nah, contohnya tadi sudah kita banyak ya tadi contoh-contohnya dari LKPD yang sudah kalian jawab, bahwa yang termasuk ke dalam polar tadi ada siapa? Ada H2O ya, kemudian ada siapa lagi nak? Yang polar? HCl, HCl, ada siapa lagi? HF, HF, selanjutnya apa? Yang lain coba? NH3. NH3 ya, oke. Siswa yang lain juga ya, ayo silakan. Kalau yang non polar, tadi contohnya apa? Ayo semuanya berbicara. Dua. Biar rame. Apa? Kedua. Cl2, oke. Terus CH4, Cl5, CH4, good. Terus ada lagi? Apa? H2 termasuk juga ya, kan dia sama ya. Oke, perbedaan keelektronegatifannya 0. Oke, bagus sekali pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya Ibu akan cek post-test ya. Kita akan mulai post-test untuk kegiatan hari ini. Apakah kalian sudah menerima pembelajaran dengan baik pada hari ini? Ibu masuk. Selesai. Kita lihat siapa juaranya ya. Nah, ini dia ya. Yang pertama ada Naila Zahra, disusul oleh Raka, Muhammad Raka. Kemudian yang ketiga ada Aji Saka, C. Sandra, dan Sheira ya. Bagus sekali. Nah, ini pemenang-pemenang selanjutnya. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak ibu, kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan cukup baik ya. Ibu stop. Nah, oke, selanjutnya karena pembelajaran kita sudah selesai, kalian nanti silakan buka Google Classroom dan kumpulkan kegiatan kita hari ini di sana ya, untuk LKPD dan juga media presentasinya. Nanti untuk dinilai ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ikatan logam. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin dibahas, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.